Prabowo merasakan alarm bahaya demokrasi. Negara bisa diambang chaos, makanya dia ngomong begitu. Jadi masuk akal kalau Prabowo diam-diam mulai gerah dengan penguasa yang makin lama makin liar. Berkuasa seolah tidak cukup, tapi mau menguasai satu Indonesia. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Dalam politik, menjadi kawan dan lawan adalah pasti. Yang abadi adalah persamaan kepentingan politik. Kalau sudah tidak satu visi, kawan akan menjadi lawan dan sebaliknya. Sekilas kita melihat Prabowo cukup akrab dengan Jokowi. Banyak orang percaya Jokowi sebenarnya mendukung Prabowo di Pilpres. Alasannya ada Gibran di sana. Banyak parpol rame-rame mendukung Prabowo Gibran dengan alasan misalnya karena mau melanjutkan program Jokowi. Istilahnya keberlanjutan. Tapi semakin ke sini banyak yang ragu kalau koalisi Kim itu solid 100%. Semakin dibongkar, ternyata ada kabar atau spekulasi di mana bersatunya mereka karena adanya praktik politik sandera yang dilakukan oleh yang punya kekuasaan. Salah satu buktinya adalah Hasto tahun lalu mengatakan dia mendapatkan pengakuan dari beberapa ketua umum parpol yang merasa kartu trufnya dipegang. Politik sandera itu sangat efektif jika para petinggi atau pejabat punya kasus. Kini semua orang percaya penguasa punya kartu truf terkait partai politik yang kemudian dipakai untuk melancarkan ambisinya. Mereka yang merasa terancam tidak berkutik dan terpaksa patuh. Contoh paling nyata adalah mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar. Dulunya dia yakin bakal terpilih lagi, tapi mendadak dia mundur dengan ekspresi wajah yang kelihatan tertekan. Tidak ada orang waras yang mau begitu saja mundur dari jabatan strategis, kalau bukan karena ada tekanan atau peringatan. Tahun lalu, Jokowi sempat kasih kode, dia tahu semua isi dalamnya parpol. Dia punya informasi dari intelijen tentang data penting partai politik, mereka bakal kemana, manuvernya gimana, dan lain-lain. Ngapain Jokowi ngomong seperti itu? Itu bukan urusan penting bagi seorang presiden untuk bicara soal pergerakan parpol. Mungkin dia mau show off atau mau kasih peringatan supaya parpol jangan macam-macam. Takutnya informasi itu dipakai untuk tujuan yang tidak benar. Bisa saja disalahgunakan untuk mengatur parpol sesuai apa maunya dia. Sekarang semua orang percaya banyak parpol yang tersandera. Mereka menjadi kayak kerbau dicocok hidung. Kalau berani membantah apalagi melawan, siap-siap bakal dikasih kejutan yang mengerikan. Mereka dipaksa untuk melayani nafsu politik penguasa. Ini hanya contoh kecil dari praktik politik sandera di negara ini. Kartu truf ini dijadikan sebagai alat pukul utama kepada mereka yang tidak mau tunduk. Yang tidak mau ikut gerbong dicari titik lemahnya, diperiksa sampai menyerah. Ujung-ujungnya harus setuju dengan keinginan penguasa. Makanya banyak kasus yang tiba-tiba muncul lagi setelah ada drama pembangkangan dari tokoh-tokoh tertentu. Begitu mereka mendukung, kasusnya tiba-tiba redup lagi. Ini aneh tapi ajaib. Sudah bukan rahasia lagi kalau kegaduhan politik di negara ini adalah karena ambisi pribadi yang menyeret keluarga Jokowi. Puncaknya adalah demo besar-besaran menolak revisi undang-undang pilkada yang bakal diakali untuk meloloskan Kaisang. Pemerintah di roasting seluruh Indonesia, Jokowi dicaci maki, aib Kaisang dan istrinya dibongkar habis-habisan hanya gara-gara pamer foto jendela pesawat terbang ke Amerika. DPR disumpahi dengan kalimat-kalimat yang sangat buas. Ternyata ada selentingan kabar bahwa Prabowo marah besar terhadap manuver revisi Undang-Undang Pilkada. Yang mengatakan ini adalah mantan Menkumham era SBY, Hamid Awaludin. Entah benar atau tidak belum bisa dipastikan. Dia sendiri juga dengar kabar entah dari mana. Gerindra sudah kasih penjelasan, tapi tidak ada pernyataan mengakui atau membantah. Mereka cuma bilang Prabowo selalu mengedepankan demokrasi, berpijak pada peraturan perundang-undangan.
Kalau kesimpulan saya, bisa jadi memang Prabowo marah besar. Dan yang paling menarik adalah Prabowo di acara Kongres ke-6 Partai PAN. Dia bilang begini, saya kutip ucapannya seperti ini. Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan, dan kadang-kadang kekuasaan hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Ini yang bisa mengganggu bahkan merugikan suatu bangsa. Siapa yang haus kekuasaan? Kalau pakai logika, pastinya itu merujuk pada pihak yang berkuasa sekarang ini. Tidak mungkin Prabowo menyindir pihak yang kalah, karena saat ini pihak yang kalah tidak membuat manuver berbahaya. Demo kemarin itu karena ada permainan licik untuk meloloskan Kaisang. Ada niat busuk untuk mengakali putusan MK. Dan yang bisa melakukan itu siapa lagi kalau bukan yang punya kekuasaan saat ini? Prabowo merasakan alarm bahaya demokrasi. Negara bisa diambang chaos, makanya dia ngomong begitu. Jadi masuk akal kalau Prabowo diam-diam mulai gerah dengan penguasa yang makin lama makin liar. Berkuasa seolah tidak cukup, tapi mau menguasai satu Indonesia. Analisis saya adalah, di saat putusan MK mau diakali, rakyat marah dan demo sampai rusuh, Prabowo merasa ada bahaya besar yang bakal terjadi. Prabowo mungkin untuk pertama kalinya merasa pusing dengan ulah penguasa saat ini. Mungkin dia tidak menyangka penguasa bisa serakus itu. Situasi saat ini, kalau terus berlanjut, yang rugi adalah Prabowo sendiri. Rakyat saat ini marah kepada pemerintah yang ugal-ugalan. Prabowo sebagai pemimpin pemerintahan ke depan pasti kena dampak. Nama Prabowo bisa ikut tercemar. Kerusakan yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi menjelang lengser akan menjadi beban untuk Prabowo. Kalau tidak hati-hati, Prabowo bisa menjadi korban dari pembegalan konstitusi saat ini. Saya kira Prabowo bukan orang bodoh sehingga tidak bisa berpikir efeknya ke depan. Prabowo sekarang harusnya sudah sadar betapa ganasnya ambisi penguasa saat ini. Prabowo kalau tidak berbuat sesuatu sekarang ini pasti akan tersandera oleh bayang-bayang Jokowi. Apalagi dalam beberapa kejadian terakhir, ada kesan Jokowi sedang menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi-posisi strategis. Kemungkinan ada dua, yaitu untuk menjaga Gibran supaya tidak diserang secara politik dan meredam kekuatan Prabowo sebagai presiden. Prabowo juga seharusnya sudah sadar kalau dia mau langgeng, dia harus berpihak pada rakyat. Masalahnya, rakyat sekarang ini sudah dendam kesumat dengan keluarga Jokowi. Jokowi dan anak-anaknya sudah dianggap sebagai musuh terbesar satu negara. Kalau Prabowo terus menempel ke Jokowi, ini namanya bunuh diri politik. Kalau Prabowo mau melepaskan diri dari Jokowi atau mau meredam kekuatan Jokowi, sekaranglah saatnya ketika rakyat sedang marah-marahnya. Berpihak pada rakyat, maka Prabowo masih bisa dimaafkan. Ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan terulang. Jokowi yang sepowerful itu, yang katanya menguasai semua instrumen negara, itu pun tumbang karena amarah dari rakyat. Begitu Prabowo sadar akan bahaya ini, mungkin inilah awal mula dari bibit-bibit keretakan hubungannya dengan Jokowi. Dalam politik, pertemanan tidak abadi. Suatu saat nanti akan terjadi perselisihan. Dalam kasus Prabowo dan Jokowi, mungkin bakal terjadi lebih cepat dari dugaan. Rakyat saja kaget dengan perubahan drastis dari Jokowi. Masa Prabowo tidak kaget? Kalau Prabowo masih berpikir rasional, harusnya dia gelisah saat ini. Kalau mau plong, Prabowo harus lepas dari Jokowi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.